Baik, saudara semua yang di Zoom ataupun di live YouTube hari ini, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami dipertemukan, Bapak, untuk belajar terus firman-Mu, untuk mengetahui logos yang akan kami baca agar kami lebih mengerti Tuhan segala sesuatu di akhir zaman ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat makrifat untuk kami semua agar kami dapat menjalani dan melaluinya. Kiranya Roh Kudus mengarahkan kepada Pastor Paul untuk kami mudah mendengar dan mengerti firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Ibu Grace. Silakan Ibu Dunanti. Oh, Pak Alvaro dulu ya. Pak Alvaro. Ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Saya lanjut di Wahyu 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari 7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar.
Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupat gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berpuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak Yakin Alvaro, Bu Dunanti, Bu Santi, dan ini siapa tadi yang share screen? Akira ya. Sebentar ya. Mana tadi ini? Oh ini nih ya, udah. Oke, saya share screen. Ya saya. Ya ini ada 4 penunggang kuda ya. Ini sebenarnya bagian dari pengajaran yang lama ya, dulu udah pernah kita belajar ya. Ini panjang sekali sebetulnya cerita ini, tapi kita fokus ke ini saja ya. Sebenarnya jangan yang ini ya, jangan yang ini, tetapi
Tapi nggak apa-apa deh, ini aja deh. Lihat ya. Aku melihat ada kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda kuning. Ya, tadi saya ada pernah bilang ya kepada Anda bahwa kita akan didahului dengan masa yang damai. Ya, 2023 akhir saya sudah bernubuat. Nanti seluruh dunia akan damai kecuali Indonesia. Malah ruwet sendiri. Ya, kenapa? Karena ketika seluruh dunia itu damai, mereka meninggalkan Islam, Indonesia malah ngambil Islam. Kan cilaka. Ketika seluruh dunia meninggalkan Islam, hari ini kan Eropa kan benar-benar nolak Islam. Islamfobia, benar-benar loh saudara ya. Ngeri loh. Jangan ngomong nggak ada Islamfobia itu. Tapi di Indonesia malah berusaha berlomba-lomba mengadopsi Islam dan berlomba-lomba ketika pemerintah dunia membasmi antisemit, ya kan? Indonesia malah mengobarkan antisemit. Jadi malah mengorbankan semangat antikristus. Ya, ketika dunia itu berusaha meredam antisemit, ketika dunia bersahabat dengan Israel, bahkan negara-negara Arab bersahabat dengan Israel, Indonesia malah memusuhi Israel. Kan gila ini Indonesia nih. Persekongkolan Indonesia, Iran, ya, Yaman. Sekali lagi ya saudara ya, Bill Gates datang ke Indonesia. Kalau teori konspirasi akan berkata, wah pandemi akan terjadi karena teori konspirasinya. Ya, Bill Gates-nya dianggap sebagai pembawa bencananya. Kalau saya bukan Bill Gates-nya pembawa bencana, Bill Gates membawa berkat buat Anda. Tetapi orang-orang Islam, ya, pemerintah Indonesia yang dibawa pengaruh Islam ini yang mendatangkan bencana. Bill Gates-nya bikin kebaikan, saudara, yang ngasih uang, tapi dikorup. Yang penting kamu masuk surga kan. Yang penting buat bikin rumah ibadah, naik haji kan. Nah itu masalahnya, ya. Serem ya. Bill Gates, kalau bagi teori konspirasi grupnya si polisi itu siapa? Lupa lagi. Siapa polisi itu ya? Jadi lupa mendadak. Siapa yang ingat? Polisi itu loh yang mau nyalon gubernur. Polisi Kristen. Pongrekun. Dharma Porungkun. Ya, Dharma Porungkun itu. Dia berkata konspirasi. Nanti akan pandemi karena konspirasi. Bukan. Pandemi itu bukan karena konspirasi. Bill Gates-nya dia datang baik-baik, saudara. Tapi kemudian ditunggangi sama orang lain. Ada penumpang gelap di sana. Siapa penumpang gelapnya? Yaitu tadi si Linda Grace bilang. 2,6 triliun, 193 triliun aja dikorupsi, makan pesta pora, saudara, gila. Ini cuma datang 2,6 triliun, cuma batu sugigi doang. Ya kan? Hanya 1%. 1%, saudara. Jadi kamu pikir 2,6 ini buat apa? Ya habis. Lalu yang dijalankan apa akhirnya? Apakah nanti akhirnya proyek itu jalan? Enggak jalan. Yang jalan nanti proyek penumpang gelap. Pandemi dilempar ke Indonesia. Ya, pandemi dilempar ke Indonesia itu terjadi. Ngeri ya. Saran saya, Anda jangan sembarang keluar ke tempat umum. Kalau mau keluar ke tempat umum pakai masker. Udah itu aja. Nah, saudara, tetapi seluruh dunia damai, ya kecuali Indonesia tadi, ya, ruwet. Jelek sekali nubuatan Indonesia. Iya, saudara, karena Indonesia memilih pilihan salah, gereja cuman berdoa retorika. Ya puasanya puasa ngapusi gerejanya itu, saudara, jam 10, katanya puasa, jam 3 udah pada makan. Itu bukan puasa, itu nunda makan, nunda lapar namanya. Ya.
Tetapi ada nggak yang puasa sampai benar-benar puasa 24 jam makan sehari, puasa Esther, puasa ya ada, ya ada. Tetapi katanya Yesaya, puasamu ngawur. Kamu puasa sambil gebukin orang, kamu puasa sambil berkelahi. Puasa yang benar, kamu melepaskan budak-budakmu. Puasa yang benar, kamu kepengen bakso, kamu belikan bakso buat orang miskin. Gereja puasa buat bisa beli jet pribadi. Iya kan? Kita kan doa puasa ya, saudara ya, supaya ada revival. Tujuannya supaya balik lagi uang. Supaya uang masuk buat beli jet pribadi. Bikin penggalangan donasi untuk pribadi. Kalau kita mau begitu, mas saya dari dulu udah bikin, saudara ya. Saudara, saya nggak perlu cerita ya pergumulan hidup kita semua di sini. Kalau saya mau, mas saya tiap hari udah nggak perlu pusing, saudara ya. Di sini pakai mobil baru, segala macam ya, pakai. Tapi kita nggak begitu. Kita mengajarkan, ya. Tapi yang disukai sama jemaat kan pendeta-pendeta yang pakai jet pribadi, pendeta-pendeta yang pakai mobil-mobil mewah, pendeta-pendeta yang ganteng, yang parlente, ya kan? Karena kalian suka dibohongin, kalian suka ditipu. Ketika ada orang kayak saya datang, kalian caci maki habis-habisan. Ya, ketika Nuh datang, bikin bahtera, dicaci maki karena bikin baterainya di atas gunung, goblok katanya. Tapi orang-orang yang pada bikin bahteranya di pinggir laut nggak diceritain kan? Ya kan? Kecil-kecil ya karam, saudara, nggak bisa. Itu mengerikan sekali. Itu banjir yang mengerikan sekali. Dia pikir cukup dengan perahu biasa, harus bahtera yang tertutup, saudara. Gila ya. Ya, saudara ya. Jadi seluruh dunia akan aman, kecuali Indonesia ruwet. Ini lagi cerita kuda putih, ya, yang memegang sebuah bow, ya, bow. Bukan panah-panah yang buat perang, saudara. Karena bow ini, ya, tokso yang sama ada di dalam Perjanjian Lama. Tokso ku akan kutaruh di awan, pelangi itu loh, saudara. Ya, pelangi. Dikaruniakan mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ada damai yang luar biasa di muka bumi itu ya. Ada perdamaian yang luar biasa di bumi ini ya. Yang belum pernah ada sebelumnya. Ya kan? Kalau dunia aman kan belum pernah ada, dunia nggak ada perang sama sekali. Ya kan? Dari masa ke masa perang itu nggak pernah berhenti. Tapi hari itu perang itu nggak berhenti. Kecuali di Indonesia, chaos. Ruwet, ya. Donald Trump sudah memberikan larangan untuk traveling ke Indonesia. Hati-hati ya, jangan ke Indonesia ya, karena Donald Trump sudah tahu duitnya Bill Gates ini naif, saudara. Menurut saya naif. Dia kasih uang ke Indonesia, dia bikinkan proyek untuk vaksin. Oh, vaksinnya ada beneran, saudara ya. Tetapi uang itu kan habis. Sirna Raib entah kemana, jangankan cuma 2,6 triliun untuk Sukiki, yang 193 triliun jambu Raib kemana? Apalagi cuma 2,6 triliun. Ya, yang 200 triliun aja hilang. Ya. Jadi bikin naif. Indonesia nggak bisa dibegituin. Ya. Nah, disitulah penumpang gelap masuk. Disitulah nanti proyek-proyeknya Bill Gates disabotase. Lalu Dharma Porongun bilang, tuh kan teori konspirasi kan? Enggak, bukan, saudara. Itu bukan karena Bill Gates-nya, bukan karena konspirasi. Karena pemerintah Indonesia korup, terlalu korup, udah kelewatan. Ya, terus Islamnya gila, saudara. Nggak pakai otak, yang penting masuk surga, yang penting bikin musola, yang penting bikin masjid, yang penting naik haji. Dia tidak berpikir jauh ke depan bahwa 2,6 triliun itu setidaknya kalau kamu miskin jangan sampai sakit. Benar nggak, saudara? Loh, itu rumusnya, saudara. Saya pernah nggak punya duit, saya pernah bangkrut 1 tahun nggak punya uang, 1 tahun ya. 1 tahun kita bener-bener. Dan puji Tuhan kita nggak ada yang sakit 1 tahun itu. Coba kalau lagi miskin sakit, belai, saudara.
Setidaknya kalau Indonesia kere, ya jangan sampai sakit kena pandemi. Ya enggak? Ini mah kena pandemi. Aduh, repot saudara. Nah ini bahayanya. Jadi di masa damai itu Indonesia benar-benar akan mengalami hal yang mengerikan. Ya, kan sudah saya bilangin, sudah miskin, ya chaos pula, perang. Jadi semua kuda-kuda ini ada di Indonesia kecuali kuda putih nggak ada di Indonesia. Kuda yang lain ya, nih ya ada kuda merah, ya merah padam digunakan kuasa mengambil damai, mereka saling membunuh. Ya kan, ini kan terjadi nanti Islam sama Islam ya di Indonesia ini ya. Islam sama Islam ya. Mereka saling membunuh. Ya. Terus kuda hitam, orang yang menunggangi memegang sebuah timbangan, ya secupak gandum sedina, 3 cupak jenar resesi ekonomi. Tadi saling bunuh, konflik, chaos antara kelompok Yaman, ya kan, dengan Yaman dengan Nusantara, Kiai Nusantara dengan para Habib Yaman, saling bunuh, lalu muncul lagi ini saudara ya, resesi ekonomi. Resesi ekonomi, utangnya 8.400 triliun, investor sudah nggak ada lagi, supplier semua pada pergi semua, hengkang semua, bayar bunga aja udah nggak kuat, nyari 2,6 triliun aja sampai jual diri. Resesi ekonomi udah chaos, tempur antara kelompok, ditambah resesi ekonomi, ya ditambah lagi ini pandemi, ya pandemi ya, kelaparan dan sampar, ya pedang, kelaparan, sampar, ya udah miskin, berantem terus, bunuh-bunuhan, pandemi, ya apa namanya, tambah pandemi lagi, apalagi yang bersisa, kecuali kuda putih nggak pernah hadir di Indonesia, karena kuda putih itu cerita LGBT saudara. Itu kuda putih itu bukan membawa damai sejahtera dari surga, bukan. Itu perdamaian semu, dia bawa rainbow LGBT. Ya kan? Seluruh dunia nanti mau tidak mau mengizinkan LGBT. Ya, diizinkan LGBT itu di seluruh dunia, kecuali di Indonesia nggak boleh kan. LGBT sama negara-negara Islam yang anti Israel. Di Israel saja ya mengizinkan itu ya, di Israel saja mengizinkan bendera LGBT di mana-mana nyebar. Ya. Di Israel saja bendera LGBT di mana-mana. Nah, ya ini. Serem ya, serem ini. Nah, saudara ini saya ngomong serius ya. Ini anggap aja ini nubuatan ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya mau cerita tentang Indonesia dulu ya, cerita tentang Indonesia. Saudara, ketika nanti terjadi ya gegeran di Indonesia, chaos di mana-mana. So, semua penunggang kuda ini ada, kecuali kuda putih nggak ada di Indonesia. Ya, kalaupun nanti Tuhan akan bangkitkan para penginjil Kristen, ya terjadi kebangunan rohani itu di tengah-tengah chaos, resesi ekonomi, di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat. Karena di tengah-tengah penderitaan yang amat sangat inilah kemudian kekristenan akan berkembang. Orang-orang mulai cari Tuhan, orang-orang mulai berseru kepada nama Tuhan, kayak tahun 65, tahun 98, ya. Indonesia itu pertumbuhan Kristen pesat itu gara-gara tahun 65, saudara ya. PKI dikujar 3 juta orang dibantai. Lalu tiba-tiba orang-orang pada ke gereja, minta dibaptis. Orang GKI nggak siap, waktu itu kan GKI yang paling banyak sama GKJ, nggak siap, takut mereka, saudara. Kenapa orang GKI? Karena banyak orang keturunan Tionghoa tiba-tiba pada jadi Kristen. Kedua, tahun 98. Orang putus asa sampai harta bendanya dikasihkan ke gereja, saudara. Putus asa sampai harta bendanya dikasih ke gereja supaya mereka bisa dapat pertolongan dari Tuhan. Ya. Kemudian, yang ketiga, saudara, ini nanti akan terjadi lagi. Orang-orang, kalian hamba-hamba Tuhan, ya para pendeta di sini ya, ini semua ini di kita ini banyak pendeta nih. Siap-siap nanti akan ada penuaian massal di tengah-tengah chaos. Kalian ya kalau punya donasi siapkan beras yang banyak
Karena nanti banyak orang harus dikasih makan. Banyak orang dikasih makan, kalian siap-siap kasih makan itu orang-orang. Supaya orang bisa berlindung di gereja. Kalian bikin lapangan parkir yang gede di situ. Kalian punya aset, punya lapangan, punya lahan. Itu nanti buat orang-orang yang rumahnya dibakar, kalian mesti bangun tenda-tenda itu. Atau bikin aula yang besar, bikin barak. Ya, karena ada bakar-bakaran lagi, apa segala macam. Gereja udah nggak sanggup nampung. Kalian bikin kamar mandi segala macam itu penting ya. Kayak asrama mes dulu ya. Tapi yang paling penting, yang paling urgent itu makanan. Ya, makanan, dan Anda mulai ya punya pelayanan medis. Kumpulkan semua dokter-dokter, suster-suster di briefing kalau sampai terjadi sesuatu harus kita lakukan buat jemaat. Ya, karena kita kan punya dokter medsos itu ya, itu penting. Anda gabunglah dengan dokter medsos. Sudah bisa ya, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, gabunglah dengan dokter medsos. Semuanya selalu sama. Kenapa? Karena di dokter medsos itu tempat banyak sekali informasi. Jaringan para dokter di seluruh Indonesia. Karena kuda putih itu tidak akan terjadi di Indonesia. Kuda putih itu terjadi di seluruh dunia, tapi tidak ada di Indonesia. Di Indonesia nanti ngalamin langsung kuda ini. Ya, kuda merah padam, diambil sejahteranya, mereka saling membunuh. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya, nggak tahu. Ini ujuk-ujuk namanya Wahyu Jibril. Kenapa? Ya sebenarnya karena Indonesia ngutukin Israel, nggak berhenti-berhenti. Indonesia merdeka dari hasil ngutukin Israel. Indonesia berdiri ya di atas caci maki kepada Israel. Ya. Cari pembelaan dari Palestina kan? Sampai dengan hari ini ya sudah 70 berapa tahun? 79 tahun. Ngutukin Israel setiap hari, setiap tahun. Ada apa di sana pasti ngutukin, ada apa di sana pasti ngutukin. Nggak lepas. Kapan Indonesia bisa bertobat? Ya nggak bisa bertobat. Bertobatnya nanti kalau udah chaos. Nah nanti ada ini, ya diambil benar-benar di Indonesia itu. Ya, ada Ade Armando malah digebuki, ditelanjangi. Katanya Islam baik kayak Ade Armando. Tapi bagi orang Islam Ade Armando bukan Islam. Bagi Kumaila, bagi orang Islam Kumaila itu bukan Islam. Buya Sakur itu bukan Islam. Ya, maka Islam itu merajalela. Lalu Islam sama Islam ini saling mengklaim wilayahnya mereka. Perang. Ya. Sekarang ini si Hercules ini Islam juga, dia mau ambil alih kan? Anda mau cerita apa lagi di Indonesia ini mengharapkan kedamaian? Kan nggak usah munafik sama saya, nggak usah, jangan menutupi kenyataan bahwa itu ada di Indonesia. Potensi konflik horizontal yang luar biasa itu sekarang ini terjadi di Indonesia. Anda tidak bisa memungkiri kenyataan itu ada, ya. Nakut-nakutin enggak, saya tidak nakut-nakutin, saya ngomong serius saudara ya. Saya ngomong serius, ini benar-benar akan terjadi. Bagaimana supaya orang Kristen terhindar? Ya kan? Maka kamu harus jadi orang benar. Ya tadi dengan iman, tapi apa buktinya orang benar? Berpakaian lenan putih, perbuatan baik orang kudus. Apa itu saudara? Anda harus diakonia, gereja harus selalu kasih makan. Supaya semua orang ingat bahwa gereja tempat orang cari makan. Orang miskin datang ke gereja cari makan. Nggak ada cara lain, saudara. Maka kamu akan aman. Begitu tahu kamu orang dari gereja ini, kamu aman. Oh jangan, itu bagian yang kasih makan kita nanti. Jangan itu kasih makan. Balik lagi filsafat Jawa ya. Pakar batok lebih tinggi dan lebih tebal daripada pakar tembok. Itu sampai hari ini masih ada di Jawa ya. Kasih makan, saudara. Kasih makan, mau Islam, Kristen, Buddha, kasih makan. Kelenteng Tuban sudah melakukannya. Gereja-gereja sekarang, kamu coba tiap hari. Kita depot ya, ini usulnya Pak Stephen ya. Akhirnya terlaksana juga ya, kita punya depot yang mangkal, tiap hari kita kasih makan. Kita mau lebih gede lagi, itu nanti kita Damaris akan lebih besar lagi. Ya tahun-tahun ini ya, walaupun kita penonton
YouTube saya mulai Januari kita merosot karena saya nggak fokus, ya, dan kita mulai ngalur-ngalur ngidul kemana-mana. Tapi ini udah mulai kita benahi, saya udah tonggolin tiap hari ya. Khusus sampai ini kemarin kartu kredit saya keblokir 2 kali ya. Jadi keblokir ya, karena kan itu kan kartu kredit yang prabayar ya. Nah, itu keblokir karena dulu pakai nomor Jerman. Ya, ini saya bikin lagi pakai nomor Jerman lagi ya. Kartu kreditnya N26 saudara ya. Saya lupa taruh di mana tuh ya. Kartu kredit N26, tulisannya N26 ya saudara ya. Cocok sekali sama karakter saya. Nah, tapi ini belum tak aplikasikan lagi sehingga StreamYard kita sekarang nggak keluar ininya ya, nggak keluar logonya Nabi 26. Karena sekarang mau tak ini lagi dari 21 euro, StreamYard-nya sekarang bayarnya mahal sekali ya, 40 euro. Eman-eman ya, bayar 800.000. Jadi, nanti kita lihat kadang-kadang ini tiba-tiba ada paket murah. Ini saya biarkan dulu aja, jadi nggak usah pakai logo dulu, toh masih bisa kita ada ini ya. Balik lagi, saudara ya. Jadi nanti di Indonesia nanti akan terjadi chaos yang luar biasa. Dan ketika seluruh dunia ada kuda putih, ya LGBT merebak di mana-mana. Ya LGBT itu kan diizinkan merebak di mana-mana. Ya, sementara ini LGBT berusaha mengambil hati Islam kan dengan belain Palestina kan. Tapi tidak akan bisa, saudara. LGBT mau nggak mau, dia akan menerima, dia akan dijak. Kenapa? Kalau dia mau diterima oleh pemerintahan Donald Trump, dia harus anti dengan Islam. Karena Donald Trump anti dengan Islam. Ya, kalau LGBT mau diterima di Eropa, mereka harus anti dengan Islam. Karena Eropa anti dengan Islam. Mereka tidak apa-apa dengan LGBT, tapi mereka takut dengan Islam. Maka akhirnya seluruh dunia akan aman. Itu logikanya, cara berpikirnya seperti itu. Ya, bahkan lihat ada ya pelangi ya, pelangi itu ada di mana, talkshow, pelangi di mana-mana. Ya. Nah, lalu di Indonesia nggak ada kuda putih, langsung kuda merah, langsung chaos Indonesia ini. Ya, langsung chaos. Nah, di tengah-tengah masa chaos itulah banyak pertobatan ya. Ini ya belum ya, ini dulu ya. Ada resesi ekonomi ya, ada resesi ekonomi. Di masa-masa resesi ekonomi itulah kemudian orang mulai itu susah. Makanya tagar kabur aja dulu itu bukan tagar main-main loh saudara. Itu tagar yang mengerikan loh. Ya. Itu tagar yang mengerikan. Kalau Anda kabur-kaburannya nggak jelas, mendingan kalian hubungi saya. Ya, supaya kaburmu jelas. Daripada kamu kabur-kabur yang nggak jelas, kamu hubungi saya. Nanti tak ajari caranya kabur yang jelas. Kabur yang lebih terarah. Nanti saya arahkan kamu. Ya, supaya jangan ngawur. Kaburnya kudu jelas, bener Marcel. Kalau kabur itu kudu yang jelas, jangan kabur yang nggak jelas. Kabur terus kamu jadi nggak jelas, jadi orang nggak jelas kan kasihan. Ya, kalau kamu kabur ke tempat saya, kamu semua kaburnya jelas semua, saudara. Ya, itu kan jadi resesi ekonomi ini nggak main-main ini ya. Aduh, kamu sarjana dokter saja nggak punya kerjaan. Kamu ke Tasya yang di tempat kita itu Tasya itu, ya kan? Ya S2 loh saudara dari Malaysia loh S2, ya. Gajinya dan berjaji loh, dia cerita waktu itu kan, gaji dia itu bukan gaji seorang master teologi, gaji buruh biasa, padahal S2 dia loh, ya. Padahal kalau kamu S2 di Belanda, gajimu pertama kamu kerja gaji S2 di Belanda, minimum 5.000 euro saudara, 5.000 euro itu berapa? 100 juta. Potong pajak 5.000 euro, potong pajak 20%. Berarti kamu gajinya minimum 80 juta. Ya, minimum 80 juta gajimu di sini bersih bawa pulang. Ya, saudara ya. Kamu sekarang mau kerja apa di Indonesia? Berapa banyak pengangguran sarjana-sarjana yang bahkan sudah doktor. Kamu harus kayak Dokter Ido punya klinik sendiri di Lampung. Harus punya klinik sendiri. Kalau Anda tidak cukup, saudara. Kamu lulusan dokter, sekolahmu sudah mumet sampai botak. Gajimu doremi, ya kan?
Kamu sudah lulus dokter spesialis, kamu kudu nyogok supaya kamu dapat izin praktek di Indonesia, baru kamu spesialis, kamu pada lulusan luar negeri. Beneran ngeri kamu Indonesia nih. Kamu ini wis gila, udah jahat sekali sistem ekonomi di Indonesia itu. Nggak bisa apa-apa, udah nggak berdaya. Inilah akan datang bersamaan nanti chaos tadi, langsung ini datang saudara. Nggak pakai nunggu lama, nggak pakai nunggu 1 tahun, 2 tahun, langsung tahun ini semua terjadi ini. Prabowo ini ya bulan Mei ini akan mengumumkan resesi ekonomi di Indonesia. Ini khotbah meden-medeni ya. Iya saudara ya. Bandel kamu. Nelly Ginting, anakku yang nomor 3 utusan agar bisa kabur ke Australia. Suruh ke sini saja Bu Nelly, ke Belanda saja Bu Nelly. Ya, jangan ke Australia, ke sini saja. Kalau ke Australia ketemunya orang Indonesia lagi nanti. Bentar, ini dulu. Oh ini tadi ya. Nah, bareng dengan itu si Bill Gates-nya tadi ya udah ngasih 2,6 triliun, ada penumpang gelap. Pandemi sisan, saudara. Mumet enggak kamu itu kalau udah begitu? Ya, pandemi sekalian penumpang gelap itu. Mumet. Ini terjadi semua di Indonesia mulai tahun ini. Aduh, maaf saudara, saya nggak nakut-nakutin Anda, ini terjadi semua. Ini kan saya hanya mengulangi nubuatan tahun 2023. Ini udah di depan mata kamu nih. Indonesia punya nggak kekuatan buat lepas dari pandemi? Nggak ada kekuatan. Lah 2,6 triliun di mana habis dimakan sama anak-anaknya Prabowo, sama anak buahnya Prabowo itu kan buas-buas itu. Prabowo itu sudah nggak terlalu lamban. Ya balik solusinya apa ya? Solusinya Prabowo kudu ajak Israel masuk Indonesia, baru lolos. Ya, dan harus dalam 2 tahun ini. Kalau nggak lolos Indonesia, tak jamin nggak lolos. Tak jamin Indonesia nggak lolos. Rupiah bisa-bisa 100.000. Oh enggak, bukan. Bisa-bisa kamu punya uang satu lemari es, jadi uang monopoli. Udah pernah terjadi zaman Soekarno. Saya pernah cerita, oma saya waktu kecil, saya umur berapa tuh, 7 tahun apa 8 tahun, saya kalau main monopoli, kita kan beli monopoli tuh, beli papannya monopoli gede banget. Kita uangnya itu pakai uang dari lemari, uangnya Soekarno itu loh. Yang dulu zamannya deflasi itu, yang uang digunting itu loh. Satu lemari kita buka itu uang semua digulung, uang semua saudara. Satu lemari es itu gede, uang semua digulungin satu-satu. Kita mainannya pakai itu. Ya, kita monopolinya pakai uang itu, saudara edan ya. Ngeri ya. Salah tuh kayak di Venezuela. Udah kejadian, disebar uang, disebar di jalan. Akan terjadi. Kamu jangan pikir Anda bisa nggak terjadi. Kecuali Prabowo segera bertobat, mempelopori untuk buka hubungan diplomatik dengan Israel. Nggak ada cara lain. Tapi kalau sudah lewat 2 tahun, Israel pun nggak bisa bantu. Karena udah parah sekali. Mau masuk Indonesia udah nggak berani, pandemi. Anda bayangkan ini asap di mana-mana, saudara, difumigasi semua, disemprot seluruh Indonesia, disemprot itu kayak itu ya, demam berdarah itu loh, semprotan demam berdarah itu loh. Tapi ini seluruh Indonesia, bukan cuma daerah satu kampung, satu Indonesia asap semua, difumigasi semua, karena pandemi. Ngerti enggak? Ngeri ya, 2,6 triliun Bill Gates dikorupsi antara ambil duit, dapat duit dividen 60 triliun dengan berapa? Ini tidak ada duit. 2 triliun kan hanya APBD-nya Papua. 2 triliun itu kan. Bener tuh, Nelly Ginting tuh. Monopoli pakai uang beneran ya. Bukan uang-uangan Nelly Ginting, uang beneran tuh tahun 70-an itu. Uang beneran. Uangnya zaman Soekarno. Karena saya mainnya itu, monopolinya pakai itu beneran ya. Nah, ini Naufal. Prabowo itu bukan presiden yang cerdas. Prabowo itu cerdas, hanya punya nyali apa enggak. Karena buktinya dulu dia sendiri nggak berani
waktu dia mau ambil alih pemerintahan itu, dia nggak punya nyali buat ambil alih, akhirnya jatuh ke tangan Habibie. Kalau dia punya nyali, waktu itu Soeharto lengser pun Prabowo jadi presiden, ya kan? Makanya dimarahin, akhirnya suruh cerai sama bininya kan. Ini kita nggak cerita politik, saya lagi cerita anak saya realita, ya. Tak kasih tahu dari Alkitab, ini akan terjadi seperti ini. Kan nubuatan ini harusnya untuk seluruh dunia, tapi datang ke Indonesia dulu. Nah, lalu disinilah mulai kalian akan panen gereja. Mereka mulai sadar, bangsat ini Islam. Ditinggal. Ternyata Allah SWT tidak mampu. Tidak mampu Allah SWT. Maka mereka datang pada Yesus. Di dalam era pandemi ini. Saya sampai merinding, saudara. Maaf ya, saudara ya. Lihat ya. Ini kan pandemi ini, hijau kuning ini kan. Setiap orang datang sama ke gereja disembuhkan. Datang ke gerejanya Bu Erni disembuhkan, datang ke gereja Bu Marta, ke Pak Erben disembuhkan, tumpang tangan sembuh. Orang apa enggak kami gilanan tuh saudara. Datang ke masjid malah tambah kesurupan. Datang ke gereja disembuhkan, karena udah nggak ada obat. Udah nggak ada obat, mereka cuma bisa datang ke gereja minta didoain sama pendeta, sembuh. Lalu terjadi panen massal, misalnya itu gereja panen di tengah pandemi, di tengah resesi ekonomi. Ya, di Eropa kan juga sama, gereja panen di tengah-tengah resesi ekonomi, saudara. Orang datang ke gereja, di tengah-tengah chaos, orang datang ke gereja. Iya kan? Saya sampai merinding tadi saya ngomong ya. Di tengah-tengah inilah orang-orang datang kepada Tuhan. Lalu seluruh Indonesia, bekas Indonesia, ya, bekas Indonesia, kan udah bubar negaranya, saudara. Ya bubar sendiri-sendiri, pemerintahnya lumpuh itu pemerintahan Indonesia. Disitulah kemudian terjadi panen, banyak pertobatan besar-besaran, banyak orang-orang Indonesia ini kemudian banyak terjadi kebangunan rohani, revival di mana-mana, karena benihnya sudah ada. Benih para martir, benih mana sudah ada di Indonesia. Untung kalian pilihnya Prabowo kemarin. Ya, kalau kalian pilihnya Ganjar, kalian minoritas dihajar dulu sama Ganjar. Dihajar dulu buat kambing hitam dulu. Kalau Prabowo tidak terbiasa dengan kambing hitam, saudara. Ya, ini kan tipikal. Tapi kita berdoa supaya Prabowo undang Israel, walaupun kemungkinannya kecil, ya untuk masuk ke Indonesia. Tapi nanti bisa terjadi, saudara ya. Akhirnya sisa-sisa itu undang Israel. Israel datang, setidaknya sebagian terselamatkan. Baru tuh Indonesia membangun kembali negaranya tuh. Ya baru tuh Indonesia membangun kembali. Disitulah kuda putih itu baru datang di Indonesia. Terlambat. Lalu Indonesia kirim semua misionaris karena banyak pertobatan luar biasa, jadi kesaksian di mana-mana, maka orang-orang ini diundang kemana-mana ke seluruh dunia, suruh kasih kesaksian, jadi misionari di Eropa, di Afrika, di Amerika, di Australia, karena terjadi kebangunan rohani yang luar biasa besar di Indonesia. Itu yang terjadi. Gereja kamu siap enggak? Gereja kalian siap enggak? Ya. Ketika masa penuaian itu datang, jangan sampai ini terakhir, tidak akan terjadi lagi. Gereja harus siap. Kalau gerejamu kayak gerejanya Gilbert, nggak siap. Kamu cuma mikirnya duit, emang harap itu duit. Gerejamu itu harus kayak gerejanya Bu Marta, siap nombok, siap ngasih duit, sudah nggak mikir, saudara. Gerejamu harus kayak gerejanya Bu Erni, kayak gerejanya Pak Erben itu, kayak gerejanya Bu Lili Sahati itu, siap keluar uang, siap kasih makan. Kalau gerejamu kayak gerejanya Gilbert, nggak bisa, saudara. Ya, makanya bergabunglah dengan gereja-gereja yang seperti itu. Gereja-gereja yang siap diakonia, yang tidak memperkaya dirinya sendiri. Kalau ada gereja-gereja yang memperkaya dirinya sendiri, kamu tinggalin. Tinggalkan, saudara, hati-hati, saudara, cepat-cepat pergi. Karena itu adalah ruang tunggu neraka. Ya,
Tetapi kalau gereja-gereja yang mengenakan pakaian kebenaran, ya diakoniamu, selalu berdiakonia militan, itulah pakaian kebenaran, ya pakaian putih, ya kan? Ya, kepada yang dikaruniakan memakai kain lenan halus berkilauan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar orang-orang kudus. Perbuatan benar dikayosune. Dikayosune itulah yang menghasilkan diakonia. Sadek kebenaran yang menghasilkan sedekah. Gereja harus menjadi pusat makan jasmani dan rohani. Bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada jet pribadi, itu ajarannya Niko. Supaya di rumah Tuhan pendetanya gendut-gendut, itu ajarannya Gilbert. Supaya di rumah Tuhan selalu ada makanan, nasi ayam, nasi pecel lele, itu ajarannya Nabi 26. Bawalah persembahan persepuluhanmu ke gereja, supaya gereja bisa ngasih makan jemaatnya. Jangan sampai ada jemaat nggak bisa makan, nggak bisa bayar token listrik. Jangan sampai ada jemaat anaknya nggak sekolah. Ya, bahkan yang di Kupang, di Soe itu aja kita mau, ya kita lagi mau meeting sekali lagi, bagaimana kita bisa sediakan sembako dan beasiswa untuk anak-anak ini. Bahkan saya lagi nanti saya lagi cari cara bagaimana kita bisa bikin les bahasa Jerman. Ya, terus mereka lesnya sama kita, lalu kita kirim mereka ke Goethe untuk ujian. Setelah mereka dapat B1, kita tarik sini semua, saudara ya. Kalau ke Jerman soalnya semua gratis, saudara ya. Kalau di Belanda, kalau harus bayar masalahnya. Tapi saya nanti akan coba tanya-tanya ke Departemen Pendidikan di sini ya. Saya akan tanya-tanya. Kalau bisa, mah jackpot kita, saudara ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong ya. Makanya saudara ya, jangan ragu-ragu kalau kamu nyumbang ke Belanda itu jangan ragu-ragu. Pendeta mana yang mau mikirin jemaatnya kayak saya sampai sebegitu mikirnya, memikir anakmu sekolah di mana? Cuman saya sama Pastor Daniel Alexander, saudara. Saya belum pernah ketemu pendeta lain yang mikirin sampai segitu jauhnya. Ya kan? Ayo. Ya. Saudara, jangan tanggung-tanggung. Kalau mau bersedekah gereja-gereja, support gerejamu, tantang gembalamu buat bersedekah, saudara. Habis-habisan saya lihat proyeknya Dr. Ido ya, keren saudara ya, saya bangga, saya senang sekali ya, bahwa pakai mobil tak bagi-bagi telur, saudara. Ejan, saudara. Gereja itu harusnya kayak gitu, saudara. Masuk ke tengah perkampungan bagi-bagi telur, bagi susu, ya kan? Bawa susu, bawa telur, harusnya gereja begitu. Ya, benar. Terus bikin tenda, makan gratis. Atau di halaman gereja bikin makan gratis. YHS yang di tempatnya Pak Enardo itu ya, Palangkaraya ya, bikin tuh sekarang saudara. Ngeri loh, YHS saja bikin, kamu gila Pak. Ini gereja sudah mulai bertobat loh saudara, gereja gede-gede sudah mulai bertobat. YHS yang di Palangkaraya ya, tapi ya nggak tahu tempat lain saya nggak ngerti. Di depan gerejanya di halaman bikin makan gratis. Harus begitu saudara, harus bikin makan gratis. Tidak boleh ada sampai orang lapar di Indonesia. Belai saudara kalau sampai ada orang lapar. Belai tahu nggak belai? Katastrofe, bencana. Ya, hati-hati kamu saudara. Ya. Ya. Balikpapan ya Henry. Balikpapan, Pak Enardo, Balikpapan dan Palangkaraya Pak Enardo. Tolong infonya ya, maaf ya kalau saya salah ya. Balikpapan kata Henry Jaya Saputra ini. Katanya Balikpapan, bukan ya saya Palangkaraya. Ya saya nggak tahu ya. Pokoknya saya lihat, saya dikirim Pak Enardo tuh videonya ya. Saudara, gereja harus kasih makan. Kamu fokus dikasih makan deh, nggak usah. Kalau kita kan multi pelayanan kita kan, aduh duit kita masuknya banyak tapi kita kemana-mana ya duitnya untuk kasih beasiswa, untuk sembako,
ya untuk kasih makan, karena memang itu tugas gereja. Yang kita belum lakukan pelayanan penjara. Dulu ada Pak Apolinaris Darmawan, kita masuk ya. Nah, sekarang kita lagi mau pelayanan penjara, tapi kita nanti pulang dari Israel ya. Saya lagi pikir. Nah, saudara, ini mungkin minggu depan kalau Wahyu Jibrilnya masih ada, kita bicara tentang dunia ya. Tapi sekarang kita cerita Indonesia dulu. Nah, apakah mungkin Prabowo nanti akan, nggak ada cara lain saudara ya. Catatannya, tidak ada cara lain Indonesia mau lepas, harus ambil Israel. Nggak ada cara lain. Tapi mungkin saat itu sudah terlambat. Ya, lumpuh. Itu bukan pecah. Ya, ini buat para intelijen yang nguping khotbah saya hari ini ya. Bukan karena digerakkan oleh orang. Indonesia itu bubar sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kelumpuhan administrasi. Lumpuh, nggak berdaya. Ya, lumpuh, nggak berdaya ya saudara ya. Bukan Ani M, Palangkaraya ya. Yang benar yang mana nih Pak Enardo? Soalnya saya infonya dari Pak Enardo nih. Ya, mana itu tadi? Yang sudah diakonia itu Pak Enardo. Tolong dikasih info di chat. Ya. Indonesia bubar itu bukan karena ada OPM, apa tadi ya, RMS. Oh, enggak, saudara. Bubar sendiri. Kayak kekaisaran Roma bubar sendiri, bubar jalan sendiri-sendiri. Indonesia itu nanti gitu bubar jalan sendiri-sendiri. Karena lumpuh, chaos, ya. Oh, ada TikToknya ya. Ya, Palangkaraya bener kan? Berarti kan Ani ya. Ani ini ya, Palangkaraya. Di tengah seperti inilah, saudara, nanti ya. Di tengah seperti inilah terjadi pertobatan massal di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia kemudian jadi bisa menerima Israel? Ya, karena sudah chaos. Ya, semua pemerintahan Islam udah lumpuh. Orang-orang Kristen banyak bangkit. Lalu disitulah Israel masuk. Sudah terlambat, tetapi terselamatkan. Ya, maka Indonesia mulai terkenal di seluruh dunia tuh. Indonesia terkenal di seluruh dunia. Kalian semua kan terkenal di seluruh dunia. Saya sudah lenyap, tinggal kenangan. Mungkin, saya nggak tahu ya. Saya cuma tinggal kenangan saja sudah. Ya kan? Karena saya sudah jadi warga negara Belanda kan. Sudah nggak dianggap lagi, udah selesai. Ya. Terakhir ya. Saya tunjukkan tadi Mazmur 91. Jadi kan sudah dibaca ya. Ya, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, ya, akan berkata kepada Yehova, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk. Ya, lihat. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, bermalam dalam naungannya Maha Kuasa, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku. Ya. As for you, the one who lives in the shelter. Ya, kalau Anda cerita shelter, kalau kamu cerita shelter, saudara, di Eropa ini, kamu cerita di situ kamu ada tinggal tempat untuk homeless, untuk orang gelandangan. Di situ ada makan gratis, saudara. Kalau cerita shelter di Belanda, ya, di situ ada makan gratis sama boleh tinggal saat musim dingin. Aman, kamu di situ aman di shelter. Ya. Reside in the protective shadow of the mighty king. Di shelter itulah ada pelindungan dari pemerintah Belanda. Daripada kamu tidur di jalan, masuk ke shelter. Gereja harusnya menjadi shelter. Gereja itu adalah shelter, saudara. Gereja itu, ya, di Belanda ini yang menyediakan shelter-shelter organisasinya itu adalah milik gereja, termasuk Hagios, gereja kita, ya.
yang menyediakan shelter. Tiap hari kita ada makan gratis mulai ya, walaupun 1-2 orang yang datang. Ya, Marcel itu masak terus mulai sekarang ini, nanti tadi malam briefing ya. Tiap hari nanti masak tuh Marcel. Tiap hari. Sama Yusak gantian. Ya saudara ya. Tiap hari kita kasih makan. And reside in the protective shadow of the mighty King. Gereja itu harusnya memberikan perlindungan buat orang-orang ini. Karena Tuhan Yesus di sana. Memberi makan, memberi tumpangan, memberi pakaian. Itu tugasnya gereja, saudara. Ya. Ya, itu tugasnya gereja. Ya, I say this about the Lord. My shelter, my stronghold. My God in whom I trust. Ya. He will certainly rescue you from the snare of the hunter and from the destructive plague. Ya, rescue you from the snare of the hunter. Dari jerat perangkap para pemburu dan dari kehancuran penyakit sampar. Ya. Banyak orang-orang akhirnya terjerat dalam hutang, ya, akhirnya chaos saudara ya, hutang, debt collector, terjerat di dalam berbagai macam rupa bentuk kemiskinan dan wabah penyakit. Nah, di pandemi itulah gereja akan menuai, di tengah resesi ekonomi itulah gereja akan menuai. Ya. Tetapi kata firman Tuhan ya, dengan kepak sayapnya ya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap yang kau berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut dengan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, perang ya, terhadap penyakit sampar yang dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Inilah tadi ya, kuda hitam dan kuda merah, kuda hitam, kuda merah dan kuda kuning hijau. 10.000 orang rebah di sisimu, itu orang-orang Islam. 10.000 sebelah kananmu, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu kalau gereja rajin melakukan diakoni yang menjadi shelter. Pak, katanya jangan ke kerumunan, entah mengapa kamu akan diselamatkan. Kali ini, saudara, kali ini. Kalau yang COVID itu saya sudah ngomong, hati-hati. Tapi yang kali ini, kamu akan selamat, saudara. Ya, kenapa yang COVID kemarin nggak selamat? Karena gereja-gereja yang melanggar itu gereja-gereja yang tidak suka bersedekah, saudara. Ya, gereja yang melanggar COVID itu kemarin gereja yang tidak suka bersedekah. Ya, ikutin aturan, pemerintah sudah bikin jangan. Tapi kalau gereja ini bersedekah, kayak ingat Damaris. Saudara, ini sungguh-sungguh saya ngomong, selama Damaris di masa COVID, Damaris itu muncul di masa COVID, kita bagi-bagi makanan, saudara. Tidak ada diaken Damaris yang mati, yang bagi-bagi makanan itu karena COVID gara-gara bagi makanan. Cuman satu. Ya, Pak Suko, ya Pak Suko ya. Itu pun meninggalnya bukan karena bagi-bagi makanan, COVID-nya. Karena dari pembantu rumah tangganya yang kena COVID. Ya, suami Bu Nino. Pak Suko itu salah satu koordinator diaken kita, ya saudara ya. Itu pun bukan karena ini loh, bukan karena lagi bagi-bagi makanan. Tidak ada diaken kita yang meninggal karena COVID. Gara-gara bagi-bagi makanan. Ya. Ajaib ya. Masa kamu tidak melihat itu keajaiban? Aduh saudara, beberapa orang sudah memperingatkan saya, hati-hati Pak Paul, Pak Paul itu bahaya sekali. Saya tahu Pak, saya tahu Pak. Makanya saya bilang, kita juga jangan mencobai Tuhan. Pakai masker semua, rapat semua. Jangan mencobai.
Setiap mau masuk rumah, cuci dulu. Diingatkan saya rewel sekali, saya bawel, tak ingatkan terus. Dan puji Tuhan, tidak ada satupun diaken kita yang meninggal waktu bagi-bagi karena COVID gara-gara bagi-bagi makanan. Tidak ada, saudara. Ya, tidak ada, saudara. Ajaib ya. Nah, itu pendeta-pendeta pada meninggal kena COVID. Belagu, saudara. Kita tuh keliling-keliling jalan bagi-bagi makanan. Nggak ada yang mati. Itu, saudara, yang Tuhan janjikan dengan ini. Tuhan, tempat pelindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, rumahmu. Malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetu akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya kita melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan merupakan kita, karena hati kita melekat. Dari mana artinya kita melekat? Karena kita selalu ada pengampunan, karena kita selalu ada belas kasihan. Kamu tidak egois hidupmu, rakus serakah. Kamu berbagi, kamu selalu ada pengampunan. Karena kamu tahu hatinya Tuhan. Kamu selalu ada kemurahan hati. Ada ucapan syukur. Kemarin udah diajarin ya. Ainahara. Lawannya Ainahara adalah ucapan syukur. Kamu tiap pagi bangun melek. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Melek Jehovah Jireh. Kamu melek pagi bangun. Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Udah diajarin kemarin. Ya kan? Apabila aku akan membentengi sebab ia mengenal nama Tuhan Yesus. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Ya, tiap pagi kamu berseru dalam segala pergumulan hidupmu. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melupatkannya dan memuliakannya. Inilah masa penuaian. Ya, panjang umur. Ya, karena nggak ada yang mati muda. Kayak kemarin diaken kita lolos semua dari COVID. Dengan panjang umur akan kekunjangan dia dan kupeliharakan kepadanya keselamatan yang terjadi di Indonesia. Itu akan terjadi. Ya, akan terjadi ini, saudara ya. Jadi gereja siapkan. Saya nggak mau ini berita buruk buat Indonesia. Tapi buat gereja ini kabar baik. Berita buruk buat Gilbert. Tapi buat pendeta-pendeta yang rajin bersedekah, ini adalah kabar baik. Ya, diingat-ingat ya. Haleluya. Haleluya. Anda yang masih suka berantem sendiri sesama orang Kristen, saling hujat, saling bertengkar, bertobat. Hati-hati. Ya, hidupmu harus selalu penuh dengan pengampunan. Harus selalu penuh dengan pengampunan. Pengampunan. Kamu harus belajar ngomong, aku memaafkanmu. Kamu harus belajar ngomong seperti itu. Hati-hati. Karena ini adalah sebuah perang antara hidup dan mati. Kalau kamu tidak bisa mengucapkan aku mengampunimu, berarti kamu bukan pengikut Kristus. Kamu tidak akan mendapatkan ini ya. Sungguh hatinya melekat padaku. Maka aku akan meluputkannya. Bagaimana melekat? Lawang kamu tidak perlu pengampunan kok. Bohong kamu. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Nama yang penuh dengan mercy and grace. Nama yang penuh dengan pengampunan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya kan? Gimana kamu? Tuhan mau jawab, kamu nggak mau ngampuni kok. Kamu tidak mau. Bagaimana Tuhan akan melepaskan kamu dari kesesakan? Kamu aja tidak mau melepaskan kesesakan orang lain kok. Ya kan? Bagaimana Tuhan akan meluputkan dan memuliakan? Nggak bisa, karena kamu tidak melekat sama Tuhan. Makanya kamu, ini kabar buruk, karena pandemi akan terjadi. Ya, tapi kalau kamu melekat kepada Tuhan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan hati, maka panjang umur akan datang padamu. Dan ada keselamatan bagimu dan bagi keluargamu dan bagi seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.